Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Karunia Dian Anggriani dari program studi manajemen S1. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia diskusi 4 dengan topik bahasan COVID-19. Coronavirus disease atau biasa dikenal sebagai COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus yang sedang marak berkembang. Infeksi virus ini awalnya ditemukan di kota Wuhan, Cina, Desember 2019. Kemudian menyebar dengan sangat cepat ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Sekitar awal Maret 2019, kasus pertama COVID-19 ditemukan di Indonesia, di kota Depok. Bagaimana penyebaran COVID-19? Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau sering disebut sebagai droplet dari hidung atau mulut penderita pada saat batuk ataupun bersin. Droplet tersebut bisa mengenai kita atau bisa juga jatuh pada benda di sekitar kita. Saat hal itu terjadi, secara tidak langsung infeksi virus sudah menyebar dalam tubuh kita. Saat kita menyentuh benda yang terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu kita memegang hidung, mata, ataupun mulut, maka penyebaran COVID-19 itu juga sudah terjadi. Lalu, apa yang kita alami setelah terinfeksi virus COVID-19? Yang pertama adalah merasakan demam. Demam terjadi sekitar 3-4 hari, disertai batuk pilek, nyeri tenggorokan, badan terasa sangat lelah. Dalam beberapa kasus, disertai dengan gejala anosmia atau yang biasa dikenal dengan kehilangan kemampuan membau atau merasakan. Kemudian ada juga yang merasakan diare, bahkan sesak nafas. Saat semua gejala klinis ini sudah kita rasakan, ada baiknya kita segera mendatangi pelayanan kesehatan untuk memastikan kondisi kita. Lalu, bagaimana cara penanganan jika kita terinfeksi COVID-19? Kita dinyatakan terinfeksi COVID-19 saat hasil swab PCR kita dinyatakan positif. Saat itu, kita akan menghubungi penyedia layanan kesehatan atau hotline COVID-19 untuk mendapatkan informasi serta penanganan lebih lanjut. Kita bisa melakukan pemeriksaan ulang tentang kondisi kita saat itu. Saat kita dinyatakan mengalami COVID-19 dengan gejala ringan, maka dokter akan memberikan resep obat dan juga menyarankan kita untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Namun, apabila dirasa kita mengalami kasus COVID-19 dengan gejala sedang sampai berat atau bahkan dengan komorbid, kita akan dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah sakit agar bisa mendapatkan penanganan secara intensif. Lalu, bagaimana cara mencegah penyebaran COVID-19? Yang bisa kita lakukan adalah menjaga jarak sekitar 1-2 meter dari lawan bicara kita. Kemudian memakai masker, sesering mungkin mencuci tangan, menghindari kerumunan, menerapkan etika batuk, yaitu menutup dengan lipatan siku atau bisa juga menutup dengan tisu, kemudian tisu itu dibuang ke tong sampah infeksius untuk mencegah penularan COVID-19. Dan langkah terakhir yang bisa kita lakukan adalah dengan cara vaksin COVID-19.
Dengan kita melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka penyebaran COVID-19 akan segera Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.